anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Siapa yang tidak hadir hari ini? semuanya. Bagus. Siapa yang ketua kelas? Saya Ibu, Kenapa satu di belakang? ada sementara Main perlu. game. Main game, Ibu. Ini salah satu pimpin kita dalam doa. Anak apa? Perempuan. Awi, gede mama teh. Lihat lipstick banyak-banyak mama. Bensin Ali. Sonamong itu mah nanti dia komplain banget bisa dulu. Anak perempuan jangan datang terus saja. Ay, mau kayak kepang nih. Kayak kepang ini. Ini ibu bisa minta satu orang untuk maju ke depan. Saya Bu. Oke. Coba maju satu langkah. Mundur lagi satu langkah. Nah, kenapa ini teman kalian bisa bergerak dari belakang bisa ke depan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Apa? karena ada otot. Bisa duduk sayang. Oh iya, makasih Ibu. Itu kurang bisa berpindah tempat karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Nah, materi kita hari ini sistem gerak. Nah, tujuannya yang pertama tulang penyusun rangka, aksial dan apendikuler. Yang kedua fungsi tulang. Yang ketiga bentuk-bentuk tulang saat pembentuk tulang dan bagian-bagian tulang. Struktur dan fungsi sendi sebagai penyusun sistem gerak pada manusia, serta struktur dan fungsi otot sebagai penyusun sistem gerak pada manusia. Nah, ada yang tahu tentang sistem gerak pada manusia? Tidak Bu, Baik, sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang, otot, dan sendi. Ketiganya membentuk suatu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda. Tulang disebut alat gerak pasif, terdiri atas 206 tulang yang saling berhubungan menyusun sistem rangka. Sedangkan otot adalah alat gerak aktif yang berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Sedangkan sendi itu penghubung antar tulang dengan tubuh. Atau yang pertama, rangka atau tulang. Rangka manusia dewasa dibangun oleh 206 ruang tulang dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan fungsinya. Ada yang tahu tentang fungsi rangka atau tulang? Tidak tahu Ibu. saya Bu, Yang pertama, sebagai apa? tindakan tubuh manusia. Oke. Yang jelas yang pertama alat gerak pasif. Dua, pemberi bentuk tubuh. Yang ketiga, menopang menyokong berat tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, melindungi organ vital. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Rangka manusia itu terdiri atas dua. Yang pertama, rangka aksial dan rangka apendikuler. Nah, rangka apendikuler merupakan kelompok tulang yang menyusun anggota gerak atas dan bawah yang terdiri atas 206 tulang. Sedangkan rangka aksial merupakan kelompok tulang yang terletak di sumbu tubuh, yaitu pada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada yang terdiri atas 80 tulang. Oke, yang pertama kita bahas tentang rangka aksial. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak tempurung,
tempurung kepala atau kranium. Yang kedua, tulang belakang atau vertebrata. Yang ketiga, tulang dada. Dan yang keempat, tulang rusuk. Oke, yang pertama, tulang tengkorak tempurung kepala. Tengkorak manusia tersusun dari 22 buah tulang yang merupakan gabungan tulang-tulang tempurung kepala dan tulang muka. Yang kedua, tulang tempurung kepala berfungsi untuk melindungi otak. Ketiga, tulang tempurung kepala tersusun dari tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tapis. Di bagian bawah tulang tempurung kepala terdapat rongga khusus yang disebut foramen magnum. Foramen magnum berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya pembuluh syaraf serta darah yang kemudian menuju ke sumsum tulang belakang. Yang kelima, tulang-tulang muka membentuk rongga mata untuk memberi bentuk wajah. Yang keenam, tulang muka terdiri dari tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang air mata, tulang hidung, tulang langit-langit, dan tulang gigi. Oke, yang kedua, tulang belakang atau vertebrata. Tulang vertebrata berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh, melindungi organ dalam tubuh, serta merupakan tempat pelekatan tulang rusuk. Nah, tulang belakang terdiri dari 33 ruas yang terdiri 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang ketiga, tulang dada. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu hulu atau manubrium, badan atau korpus, tajuk pedang. Kepala tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Badan tulang dada merupakan tempat melekatnya 6 rusuk sejati dan 3 ruas palsu yang menempel pada rusuk sejati paling bawah. Nah, tunggu. Pilek. Lanjut, tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Ujung depan tulang melayang tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan ujung belakang melekat pada segmen tulang belakang. Oke, tadi yang rangka aksial. Sekarang rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka pelengkap yang terdiri dari tulang-tulang anggota gerak atas dan bawah. Tulang anggota gerak atas misalnya tangan, dan tulang anggota gerak bawah kaki toh. Oke. Tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang bahu, tulang lengan, dan tulang lengan bawah. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka, tulang belikat. Tulang selangka bagian depan melekat pada bagian hulu tulang dada. Tulang belikat menjadi tempat pelekatan tulang lengan atas. Jumlah tulang lengan 30 buah, terdiri dari 1 buah lengan atas, 2 tulang lengan bawah, 8 tulang pergelangan, dan 19 tulang telapak dan jari tangan. Yang berikut tulang lengan atas berhubungan dengan tulang lengan bawah, yaitu pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang hasta dan tulang pengumpil berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, kemudian dengan tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Nah, yang berikut tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang pinggul yang tersusun dari tulang duduk, tulang usus, serta tulang kemaluan yang terletak di kanan dan kiri. Pada tulang pinggul terdapat lekukan yang disebut acetabulum. Acetabulum merupakan tempat melekatnya tulang paha. Tulang paha berhubungan dengan tulang betis dan tulang kering. Pada persendian antara tulang paha, tulang betis, dan tulang kering terdapat tulang tempurung lutut.
Tulang kering dan tulang betis berhubungan dengan tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, tulang memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Melindungi organ dan jaringan lunak. Misalnya, tulang yang melindungi otak serta bola mata dan telinga bagian dalam. Mendukung tubuh secara struktural untuk aksi mekanis jaringan lunak seperti kontraksi otot dan perluasan paru-paru. Yang ketiga, menyediakan situs pelindung untuk jaringan khusus seperti sistem pembentuk darah atau sumsum tulang. Yang keempat, mengatur tingkat kalsium dan fosfat dalam cairan tubuh yang beredar. Yang berikut bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang. Yang pertama, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Yang pertama tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Diapase merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga epifase yang merupakan bagian ujung tulang yang tersusun dari tulang rawan. Yang kedua, bagian tengah tulang pipa memiliki rongga yang di dalamnya berisi sumsum tulang. Yang ketiga, sumsum tulang merupakan kumpulan pembuluh darah dan saraf. Yang keempat, sumsum tulang pipa berupa sumsum tulang merah dan kuning. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan sel darah merah, sedangkan sumsum tulang kuning merupakan tempat pembentukan sel-sel lemak. Dan yang berikut, tulang pipa berfungsi untuk persendian. Tulang pipa umumnya ditemukan pada tulang paha, tulang betis, dan tulang hasta. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang-tulang yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran, panjang, dan lebarnya. Yang kedua, bentuk tulang pendek seperti kubus, paku, atau berbentuk bulat. Berikut, tulang pendek dapat bergerak bebas. Yang keempat, tulang seperti ini ditemukan pada ruas tulang belakang, tulang telapak tangan, dan kaki. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang-tulang yang berbentuk lempengan-lempengan yang lebar. Tulang pipi berfungsi untuk melindungi struktur tubuh bagian bawahnya. Tulang pipi terdapat pada tulang pinggul, belikat, dan tempurung kepala. Habis itu, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan tulang dengan bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Tulang tidak beraturan ditemukan pada tulang rahang, tulang-tulang kepala, dan ruas sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Hubungan antara dua tulang atau lebih disebut persendian atau artikulasi. Tipe persendian. Tipe persendian terdiri dari diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat bebas. Nah, berdasarkan alat pergerakannya dikelompokkan menjadi 5, yaitu sendi peluru, pelana, putar, engsel, dan luncur. Sedangkan sinartrosis dikelompokkan menjadi sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Gerak yang muncul karena adanya persendian yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan, seperti pada kaki.
merupakan gerak meluruskan sehingga merupakan kebalikan gerak refleksi. Contohnya kayak gini. Dan yang kedua abduksi dan aduksi. Aduksi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerakan menjauhi tubuh. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerak menurunkan. Habis itu supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak mengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak penelungkupan tangan. Habis itu materi lanjutnya ke otot. Materinya yang berikut adalah otot. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil yang dapat berubah dalam ukuran panjang dan memungkinkan sel-sel untuk memendek. Otot memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu 1. Kontraktibilitas, yaitu kemampuannya untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan melakukan gerakan kebalikan akibat kontraksi. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke posisi semula setelah berkontraksi atau disebut relaksasi. Yang berikut, sifat gerak otot. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi yang pertama, sinergis. Sinergis yaitu cara kerja dari 2 otot atau lebih yang sama berkontraksi dan sama berelaksasi. Contoh, otot-otot pronator yang terletak pada bagian bawah lengan. Lanjut, jenis otot. Otot vertebrata dan manusia dibedakan menjadi 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau disebut juga otot lurik, itu merupakan otot yang melekat dan menggerakkan tulang rangka. Otot ini mampu menggerakkan tulang karena otot dapat memanjang dan memendek. Kedua tulang tersebut dihubungkan oleh sendi. Otot rangka jika dilihat menggunakan mikroskop terlihat seperti sel-sel otot yang berbentuk serabut-serabut halus panjang. Yang berikut otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk gelendong dengan 1 inti sel yang terletak di tengah. Otot polos tidak melekat pada tulang rangka tubuh. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot hanya dijumpai pada dinding jantung dan vena cava yang memiliki jantung. Pada setiap percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ritmis dan terus-menerus sebagai akibat dari aktivitas sel otot jantung yang berpautan. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan dan bisa dijawab sekarang. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Tingkatnya Diskusi dong. Satu, dua, Tadi memberikan waktu berapa menit? 5 menit. Baik, Ibu. Masih. Tolong, Robi. Kontrol.
Kalian sudah bisa menjawab? Tahu. Oke, Rudi. Mau jawab nomor berapa? Nomor 2 Ibu. Baik. Ini jawaban dari nomor 2 itu lengkapnya bagian-bagian dari tulang rawan dan tulang keras. Nomor 1 itu tulang rawan sendi. Bagian 2 itu tulang sporangosum. Bagian 3 kapsul sendi. Dan bagian yang keempat membran sinovial atau tulang keras. Sudah. Ya. Yang lain bisa jawab lagi? Belum Ibu. Ada waktu sudah habis untuk materi hari ini. Jadi yang sisanya bisa dijadikan tugas rumah. Minggu depan baru kita bahas. Sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu minta satu orang untuk berdoa penutup. Baik, mari kita sama-sama dalam mengucapkan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Tuhan karena besar kasih-Mu terhadap kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir yang baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.